dibanding knalpot standar itu bedanya adalah wow, wow, gila, tarikannya sih gila sih. Wah, enak banget. Halo semuanya, balik lagi dengan gua Wawan Saputra. Pagi ini gua mau cobain first impression ya dari knalpot Akrapovic ya. Karena kemarin kan sebelumnya gua waktu pasang itu pakai DB Killer ya. Cuman kali ini gua lepas DB Killernya, soalnya dari review-review yang gua baca dan gua lihat itu katanya DB Killer itu memang bikin agak lemot tarikannya karena ada back pressure-nya kan. Jadi gua pikir-pikir daripada pakai DB Killer terus performanya kurang, kayaknya pagi ini gua lepas sekalian gitu DB Killernya ya. Dan so far sih tadi baru pakai dari rumah ke jalan, memang tarikannya beda sih, agak jauh sih, agak beda jauhnya gitu antara pakai DB Killer sama enggak. Nah pagi ini kita cobain nggak pakai DB Killer ya. Untuk suaranya sih memang jauh lebih ngebas ya. Coba kita coba start. Nah jadi kalau dari suara dia lebih ngebas ya. Kalau nggak digas, kalau nggak di blare sih relatif sama, cuman lebih ngebas. Tapi kalau udah di blare ini dia jauh lebih berisik ya. Nah jadi cukup berisik banget ya kalau nggak pakai DB Killer. Tapi so far sih tadi nyobain baru sekilo 2 kilo, enak sih tarikannya. Coba ini kita cobain jalanan agak jauh ya. Harusnya sih memang lebih enak kalau nggak pakai DB Killer. Ini kebetulan minggu pagi ya, di Sukabumi juga cukup ramai nih kalau minggu pagi, banyak yang senmori. Dari suara sih memang ngebas banget ya, dan cukup berisik tadi. Jadi kalau yang gua rasain itu dibanding knalpot standar itu bedanya adalah wow, wow, gila, tarikannya sih gila sih, gila. Jadi knalpot standar sama knalpot Akra ini beda banget tarikannya. Dari ini kalau ini RPM 5000 ya, gua turunin 1 gear langsung lompat dia, langsung lari dia, buset. Jadi dari 5000 ke RPM 9000 10000 itu cepet banget ini motor, gila. Gua nggak tahu kalau dari video kerasa apa enggak ya, cuman itu tarikannya gila banget itu, langsung narik gitu. Jadi ER ini kan memang torsinya mantap ya, udah torsinya mantap, knalpotnya diganti, wah enak banget. Wow gila, kencang, ini kencang banget sih, gila ya, tarikannya gila banget ini. Jadi kayak gimana ya, kalau pakai knalpot standar tuh kayak ketahan banget gitu loh, jadi tenaganya nahan gitu. Jadi kalau digas itu nggak langsung lari kalau knalpot standar, tapi begitu diganti knalpot Akra, rasanya. Jadi buat pengguna ER yang selalu pakai knalpot standar ya, gue biasanya pakai knalpot standar ya. Begitu pertama kali ganti knalpot yang racing ya, yang kayak Akra begini, tarikannya berasa ngejambak banget ya. Jadi itu untuk trek jalan lurus nih. Ntar coba kita habis ini apa namanya, ke jalan yang agak padat ya, selap-selipnya gimana ya. Tapi enak banget ini, enteng banget ini. Padahal tadi jalannya nanjak ya. Loh, kalau turun 1 gear aja langsung lari dia. Wah, gila. Benar-benar enak sih. Wajib ya. Jadi buat yang punya ER ya, punya Moge ini wajib pakai knalpot racing sih. Wajib diganti knalpotnya, jangan standar. Jadi kayak nggak bisa keluar gitu performanya kalau pakai knalpot standar gitu. Wah enak ini. Wah mantep banget sih. Gila, enak banget.
Jadi memang wajib ya kalau punya Moge itu ganti knalpot, menurut gue wajib sih, karena performanya baru bisa keluar ini kalau pakai knalpot racing kayak gini nih. Tapi kalau pakai knalpot standar, wah kayak performanya tuh nggak keluar gitu, percuma gitu kayak punya Moge itu. Jadi punya Moge knalpot standar tuh kayak percuma gitu ya. Karena ketahan ya, kayak ketahan itu. Jadi kalau pakai knalpot standar itu kalau digas itu nggak langsung lari, kayak agak ketahan gimana gitu. Tapi kalau ganti knalpot ini, wah ini kalau ditarik gasnya langsung lompat sih, enak sih. Terlebih lagi ER ini kan memang torsinya gede ya, dia memang tarikan bawahnya tuh enak banget gitu. Apalagi ditambah ganti knalpot, makin enak sih, benar-benar makin enak sih. Wah, enak banget. Wah, enak sih. Gila. Enak. Jadi so far knalpot ini enak banget sih. Jadi untuk knalpot Acra ini nambah apa namanya, tenaganya sama torsinya tuh gua lupa ya, ada di websitenya, ntar gua cantumin di video ini. Jadi penambahannya tuh lumayan. Jadi hanya dengan ganti knalpot itu nambah performanya lumayan ya. Jadi nggak perlu otak-atik mesin dan lain-lain, cukup dengan ganti knalpot itu udah enak banget sih, enak banget sih. Woi, apa itu Pak? Pasti ZX tuh. Rata-rata ZX sih kalau Sukabumi, karena jarang yang punya yang 4 silinder 600 cc, jarang. Wah, itu kumpulan motor pada mau San Mori. Jadi emang perbedaan paling signifikan tuh dari tarikan ya. Dari tarikannya tuh nggak bisa bohong sih, jauh banget. Tarikannya itu kalau digas dia langsung lari. Kalau pakai knalpot standar dia masih kayak nahan gitu. Dan juga kalau knalpot ini apa namanya, knalpot racing ya, diganti Acra gitu, dia ada pengurangan berat ya. Sekian kilo gitu, gue lupa, ntar gue tampilin juga di video ini ya. Jadi dengan mengurangi berat motor sekian kilo itu lumayan loh, kayak nambah enteng gitu. Karena knalpot aslinya tuh berat banget ini, berat banget knalpot aslinya. Walaupun memang untuk knalpot Acra ini harganya lumayan ya, barunya kan 16 juta nih. Tapi kalau second yang bagus tuh biasanya di angka 8,5 sampai 9 ya. Kalau second di angka 8,5 sampai 9 ya. Jadi menurut gua di harga-harga segitu cukup worth it ya. Misalkan yang barunya terlalu mahal, ambil second 8,5 9 juta, itu worth it banget kok. Dengan akselerasi yang bener-bener nambah ya. Yang paling kerasa tuh akselerasi sih, bener-bener signifikan ini rasanya ya dari akselerasi. Karena nggak kayak nggak ketahan gitu, langsung los gitu ya. Jadi dengan harga segitu menurut gue cukup oke, dengan peningkatan performa yang lumayan dan pengurangan berat dari bobot ini ya, bobot motor ya. Karena hanya dengan ganti knalpot itu bobotnya juga berkurang lumayan ya. Nah sebenarnya kalau knalpot racing gini itu gue nggak begitu berani ambil yang lokal ya, atau ambil yang brand-brand yang nggak melakukan riset ya. Kan banyak tuh knalpot lain yang memang dia nggak pakai riset ya, jadi kayak bikinnya pakai berdasarkan pengalaman itu. Wah, enak. Ya, jadi banyak ya brand-brand knalpot lain yang memang bikinnya tuh nggak pakai riset. Jadi kayak emang berdasarkan pengalaman atau pengukuran
atau riset-riset yang sebelumnya, tapi nggak benar-benar riset mendalam untuk jenis motor itu gitu. Nah, gue menghindari merek-merek knalpot yang nggak pakai riset, karena buat gue ya untuk ukuran moge ya, untuk ukuran moge kalau knalpotnya asal-asalan bikinnya, menurut gue nggak worth it lah ya gitu. Dan salah satu knalpot yang memang bikinnya pakai riset ya salah satunya Acra ini ya. Cuman brand-brand lokal gue nggak tahu ya, apakah ada yang pakai riset atau nggak pakai riset, gue nggak tahu. Cuman gue sih main aman aja, jadi gue belinya knalpot Acra yang jelas dia secara pabrikan, dia kalau bikin knalpot untuk tipe motor tertentu, dia pasti melakukan riset dulu gitu. Karena sayang ya ngeluarin duit 8 juta, 6 juta misalkan untuk brand motor lain, brand knalpot lain dengan harga segitu, tapi bikinnya tanpa riset tuh menurut gua sayang sih duitnya sih. Jadi mending nabung dikit, tapi kita dapat knalpot Acra yang jelas-jelas bikinnya pakai riset ya. Itu jadi saran gua sih buat yang mau ngambil knalpot, kalau memang ada dana, ambil ya knalpot yang memang secara brand dia melakukan riset ya dalam membuat knalpot untuk tipe motor itu gitu. Wah, enak ya. Jadi first impression gue pertama kali pakai motor ini beneran enak banget sih, jauh sih, menurut gua jauh sih. Wajib memang ya, moge pakai knalpot race itu wajib. Nah, kalau gua daripada beli brand lokal tapi knalpot baru ya, itu kan harganya sekitar 6 jutaan, 4-8 juta lah, itu brand lokal tapi knalpot baru, tapi bikinnya nggak pakai riset ya, atau bikin asal-asalan. Gua mending sekalian beli Acra tapi yang second, harganya 8 jutaan tapi dia jelas gitu. Tapi jangan Acra Lingga ya. Acranya yang Acra beneran. Ya, dari gua begitu dulu ya untuk video pagi ini. Jadi memang worth it banget untuk ganti knalpot kalau punya moge ya, karena performanya benar-benar keluar ya. Sekian dari gua, makasih.